Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Agus, Pak pengawas kita. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Tamit kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Pak Agus sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Iya nih Pak, saya mendengar kabar katanya Bapak mau mengadakan kurs terhadap Bapak Ibu guru nih Pak. Betul Pak. Betul itu Pak? Ya betul. Bulan ini Pak sudah dijadwalkan. Mungkin saya bisa mengetahui Pak kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak coach nanti terhadap Bapak Ibu gurunya Pak? Kompetensi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa setelah hasil supervisi kemarin ada beberapa pembelajaran ya yang harus perlu ditingkatkan baik model maupun keterpihakan kepada siswa gitu Pak. Apa sudah ada instrumen yang baku gitu Pak? Barangkali mungkin saya nanti bisa bantu begitu untuk instrumennya. Untuk instrumen supervisi seperti tahun lalu Pak. Cuman untuk tahun ini mungkin perlu peningkatan kompetensi yang lebih spesifik ya. Untuk supaya ada peningkatan pembelajaran. Karena kita berparadigma mulai ini kan harus berpihak pada murid itu Pak ya. Spesifiknya di situ nanti termasuk penanganan terhadap siswa yang beragam ya dengan model gaya pembelajaran itu Pak, spesifiknya itu Pak. Untuk mencapai itu kira-kira nanti langkahnya apa Pak yang akan Bapak lakukan, kegiatan yang akan Bapak lakukan dan apa harapannya dari coaching ini Pak? Baik Pak, langkah yang saya lakukan setelah saya mengobservasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman guru, terus kemudian saya sudah membuat jadwal, tinggal nanti proses coaching per individu Pak, yang saya jadwalkan dalam seminggu itu sekitar minimal 2 lah gitu ya, supaya September ini selesai gitu. Dua guru ya gitu. Sekarang ada jadwalnya Pak hari ini? Hari ini ada Pak, hari ini kebetulan ada. Hari ini kebetulan Ibu Iim jadwalnya kelas 3 Pak. Kira-kira bisa tidak saya kalau saya jadi pengamat itu mengamati coach yang Bapak lakukan terhadap Bapak Ibu guru Bapak? Bisa Pak. Oke, kalau gitu nanti saya coba mengamati apa yang Bapak lakukan terhadap guru Bapak ya Pak ya. Baik Pak, bisa Pak. Saya nanti segera panggilkan beliau untuk masuk ke ruangan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Iim. Selamat pagi Pak. Hari ini kita kedatangan tamu, Bapak pengawas kita, Bapak Agus. Hari ini kan jadwal Ibu untuk coaching ya sama saya ya. Benar Pak, hari ini jadwal Bapak, saya dan kebetulan saya juga hari ini ada mata pelajaran olahraga yang mengisi kelas saya. Jadi saya bisa sepenuhnya hadir bersama Bapak untuk mengikuti kegiatan coaching. Baik, terima kasih. Berarti hari ini kita bertiga ya Bu. Silakan disapa Pak Agus terlebih dahulu Bu. Ada di tengah-tengah kita hadir beliau, Bapak pengawas kita. Baik Pak, selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum, salam kenal saya Iim, guru kelas 3. Selamat pagi Bu Iim, Waalaikumsalam. Sudah lama ngajar Bu ya? Sudah Pak, sudah hampir 15 tahun. Aduh, cukup lama juga ya. Ya mungkin nanti bisa menimba ilmu dari Pak Tamit ya. Nanti setelah di coach mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan atau pengalaman-pengalaman baru yang mungkin nanti Ibu dapatkan. Nanti silahkan Ibu terapkan di kelas Bu ya. Nanti tolong diperhatikan apa yang disampaikan oleh coachnya Bu ya. Ya silakan Bu.
Saya mohon izin ya Pak Agus untuk coaching dengan Ibu Iim ya Pak. Bu Iim, agenda hari ini kita 15 menit ke depan ya, kita membicarakan diskusi tentang pembelajaran dan apapun yang menjadi problem dari Ibu ya. Kita maksimalkan waktu 10 sampai 15 menit ini untuk kita berdiskusi ya, Bu Iim ya. Bu Baik, Iim Pak. udah siap? Siap, Pak. Baik, silakan Bu Iim. Kira-kira apa yang paling penting ini dalam diskusi ini yang Ibu mau Temui anak yang kurang disiplin di kelas, namun di kelas 3 ini ada kendala terkait dengan anak yang nggak bisa diem di kelas, yang cenderung memiliki anak yang hyper, dalam artian dia nggak bisa diem, dia harus selalu terkontrol oleh guru. Sedangkan dari kesibukan yang saya lakukan ini, saya nggak bisa dalam waktu yang terus-menerus harus mengamati, harus mendampingi beliau, Pak. Terus apa dampingi yang anak-anak ini ya? Iya, betul, Pak. Jadi ini adalah satu masalah juga, yang mana ini yang diusilin ini anaknya juga agak temperamen juga. Jadi kayak mudah marah, sehingga akhirnya mengakibatkan keributan di kelas. Ini adalah masalah yang saya juga belum tahu solusinya seperti apa. Mungkin dengan Jadi, kita bicara ya. bisa lebih ini lagi apa saya punya jalan gitu bagaimana saya ke depannya. Jadi hambatan yang dirasakan saat ini itu terhadap dua anak ini ya, Bu Iim ya. Betul. Betul, Pak. Hambatannya ini yang mengganggu pembelajaran di kelas kiranya ya. Betul. Kalau yang digangguin adalah anak yang biasa saja, saya nggak masalah. Nah, yang digangguin ini juga memiliki sikap temperamen kepada yang nakal ini, jadinya akhirnya mereka sering berantem dan ribut kalau tidak dalam pengawasan. Maunya saya tuh pengennya tuh anak itu sadar dengan sendirinya gitu, bagaimana dia memiliki tanggung jawab, memiliki rasa disiplin, atau dengan kejadian ini efeknya bagaimana itu Ya. ini Terus, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk saya harus tindak lanjuti. betul. Apa saja itu solusi-solusi yang sudah Bu Iim pikirkan kira-kira untuk dua anak ini, Bu? Saya sudah mencoba dengan melakukan restitusi, dengan menghadirkan atau saya memanggil anak yang satu persatu dengan Ya. merangkul mereka, dengan apa sih masalahnya sehingga mereka melakukan hal ini gitu. Saya coba untuk mendekati dan bagaimana anak ini bisa terbuka kepada saya. Itu sudah saya lakukan. Yang kedua juga saya sudah melakukan hal pemanggilan kepada orang tua untuk melihat keseharian anak-anak tersebut. Apakah anak tersebut itu emang kurang diperhatikan atau tidak. Ternyata ketika saya panggil orang tuanya, kalau yang dua-duanya itu sebenarnya sudah memiliki perhatian dari orang tuanya. Itu, Berarti Pak. Bu Iim kira-kira dari kalau kita buat skala nih ya, 1 sampai 10, usaha yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira berada dalam skala berapa ini? Baru 6 sih, Pak. Oh, baru Kalau ya. baru 6. Jadi mungkin ada nanti langkah selanjutnya apa yang bisa saya ambil dengan pendekatan secara emosional kepada anak tersebut. Kalau misalnya dari kedua cara ini belum ada temu solusi. Jadi strategi apa ini yang kira-kira Ibu lakukan untuk meningkatkan skala dari 6
yang sampai target kan 10 ya, atau minimal 9,5 ya. Iya, Strateginya betul. kira-kira gimana nih Bu Iim? Pendekatan secara emosional Pak, dalam artian saya lebih cenderung fokus terhadap anak yang nakal ini untuk dijadikan, misalnya jadikan seorang pemimpin, dalam artian diberikan tugas Oh memimpin, ya, ya. dalam Yang artian hyper itu diberikan, tadi ya, yang hyper anak yang suka mengganggu ini ya. ya, ya, Estetiknya yang diberikan, terlalu banyak tadi itu ya, tinggi ya. ya, Oke, oke ya. diberikan Apalagi kira-kira selain itu Bu? tugas memimpin. Yang kedua juga nanti saya akan disibukkan anak tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang Hmm? sekiranya mengalihkan rasa dia isengnya itu gitu, mengalihkan kegiatan, misalnya dengan Hmm. saya Hmm. memicunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti misalnya membuat suatu dekorasi di kelas, itu disibukkan dengan hal itu, dan fokusnya hanya ke dia dulu biar dia merasa terbiasa untuk bisa eh, melakukan hal-hal yang positif sehingga akan menjadi pembiasaan yang Betul, baik. betul, betul, betul. Untuk yang anak yang sifatnya tadi reaktif, yang satu lagi apa kira-kira usaha Ibu untuk eh, supaya strategi apa supaya anak ini tidak reaktif ya? Ya, untuk yang temperamen ya, yang Yang suka satunya ini, anak yang satu ambekan ini. ya, yang ambekannya itu saya Ya lebih betul. banyak ke pengolahan hati, dalam artian ketika Hmm. dalam pembacaan apa pembiasaan itu lebih mengarah ke fokus ke mengendalikan emosi, dalam artian kita sering melakukan hal seperti perbanyak istighfar gitu untuk Hmm. bisa mengolah hatinya dengan baik sehingga tidak terpancing oleh amarah yang mengakibatkan emosi yang nggak terkontrol, sehingga bisa Hmm. mengakibatkan pertengkaran sampai berantem gitu. Ya. Selain itu, Bu Iim, kira-kira apa yang ingin dilakukan? Misalnya apa bareng-bareng belajar mindfulness supaya mereka apa atau kira-kira ada apa? Boleh ya Pak. Kegiatan mindfulness itu kan mengolah hati juga. Nanti saya akan coba untuk di kelas Mm-mm. mempraktekkan praktek mindfulness dengan beberapa strategi yang Mm-mm. sekiranya bisa membantu anak-anak yang terutama yang temperamen tadi. Nah, untuk kira-kira ukuran suksesnya bahwa yang tadi strategi yang Ibu mau lakukan itu berhasil, kira-kira ukurannya apa ya? Apa kira-kira itu yang terbayang Ibu itu ya? Ukuran saya ketika hal itu bisa apa saya berhasil itu dengan mereka memiliki tanggung jawab, ketika memiliki disiplin yang tinggi, kemudian mereka juga bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya tanpa disuruh, dan ketika saya tidak ada di kelas pun mereka dengan sendirinya melakukan kegiatan-kegiatan positif tanpa ada paksaan dari atau tanpa ada himbauan atau dari dirinya sudah muncul Hmm. sendiri gitu. Itu yang Motivasi intrinsiknya lah ya yang Ibu mau target gali ya. saya untuk target keberhasilan yang Betul. akan saya bentuk di kelas 3A ini, Pak. Hmm. Tentunya itu kan baru rencana ya Bu ya. Kita harus juga membuat bagaimana ini seandainya membuat antisipasi ya. Bagaimana seandainya yang tadi kita sudah panjang lebar rencanakan, Bu I merencanakan untuk supaya antisipasi kalau sudah dilakukan terus ada hambatan gitu, Bu I. Kira-kira ada antisipasi apa ini untuk hal kedua anak ini kira-kira Bu? Iya, tetap saya dalam pengawasan saya, Pak. Jadi saya nggak boleh lengah dulu untuk sementara saya menjalanin proses yang langkah-langkah yang seperti rencana yang saya akan lakukan. Jadi jangan sampai ketika saya sudah melakukan rencana gagal lagi gitu. Jadi saya tetap fokus pada apa yang saya rencanakan sehingga saya akan bisa melihat hasilnya dengan baik. Baik, 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 baik Bu I. Kira-kira dari yang tadi kita sudah sampaikan, kesimpulan dari sesi yang kita sampaikan ini, dapat kesimpulan apa ini Bu Iim nih dari pembicaraan kali ini? Banyak, Pak. Alhamdulillah setelah saya curhat ke Bapak bagaimana saya apa namanya
harus yang saya lakukan, kemudian dari ini saya sudah agak lega, dalam artian saya lebih percaya diri dalam melakukan nanti rencana-rencana yang akan saya lakukan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Itu saya lebih lega, dalam artian satu lebih lega dan satu lebih percaya diri, dan yang terakhir saya punya keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini bisa berhasil. Siapa saja yang nanti Bu Im mau libatkan ini ya, untuk supaya ini berhasil ini? Ya, yang pastinya ya teman-temannya juga nanti saya akan libatkan teman-teman kelas untuk bisa sama-sama memberikan contoh teladan yang baik kepada kedua anak ini, sehingga itu akan jadi motivasi tersendiri buat mereka. Baik. Dan juga orang Terakhir tua. nih ya. Baik Bu Im, terakhir nih. Kapan ini kira-kira Bu Im mengadakan tindak lanjutnya setelah kita berbincang-bincang ini ya? Kapan Segera, tindak Pak. lanjutnya kira-kira? Segera Segera saya ya? akan lakukan, karena jika maksudnya jika saya tidak melakukannya dengan segera, maka terus terang kelas Harus ini ya. tidak, ini harus dilakukan dengan segera biar kelas menjadi tetap kondusif sepanjang hari, dan juga tidak ada namanya pertengkaran atau perselisihan lagi di antara mereka. Baik Bu Im. Rasanya kita sudah panjang lebar ya, mulai dari kita identifikasi, sampai kita rencana, sampai kita sudah berkesimpulan, sampai tadi kita sudah Bu Im menyampaikan tentang rencananya segera. Kira-kira demikian ya Bu Im yang Baik, kita Pak. bahas hari ini, atau ada yang mau disampaikan lagi mungkin, atau statement akhir gitu? Sudah, Pak. Sudah Dari ya, yang kita sudah. bicarakan ini saya sudah ngambil benang merahnya, dan saya akan melakukannya dengan segera. Terima kasih atas coaching hari ini, sangat bermanfaat buat saya dan juga buat anak murid saya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Bu Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali ya Bu Iim. Baik, Pak. Semoga semangat dan bisa menghasilkan generasi-generasi yang dapat membawa kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Demikian coaching pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, Pak. Ya Bu, silakan kembali ke tugas. Oke, Pak Kamit. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya untuk mengamati kegiatan PUTS yang Bapak lakukan. Ya Pak, terima kasih. Sekarang bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan kurs tadi Pak? Kira-kira apa yang Bapak rasakan pada saat melakukan coach terhadap Ibu Im tadi Pak? Saya merasa senang ya bisa membantu Bu Iim untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Pak ya, yang tadi di kelas, dan saya hanya memancing beberapa pertanyaan, dan pada kesimpulannya beliau sendirilah yang menentukan kesimpulan dan apa yang harus dilakukan. Saya rasa sih demikian Pak. Gimana tadi kira-kira jalannya Pak Agus menurut Pak Agus selaku pengawas ini? Cukup bagus Pak, cukup bagus teman. Tadi setelah ada masukan Pak? Saya amati tadi, yaitu jadi Bapak itu masih banyak menyampaikan hal yang hal yang masih ngambang gitu Pak. Artinya tidak pasti. Berkali-kali Bapak menanyakan itu kira-kira berapa. Oh iya. Kata kira-kira ya. Jadi mungkin karena mungkin sudah jadi ikon Bapak, jadi berkali-kali saya berkira-kira. Jadi ini enggak pasti gitu kepada itu Pak. Itu tuh yang sudah berkali-kali saya ini. Kadang-kadang kata-kata itu muncul lagi begitu Pak. Betul Pak. Terus gini, kalau memang tadi
perhatikan ya, itu mungkin masalah utama di sekolah Bapak, mungkin hampir semua guru mengalami hal yang sama Pak ya. Perbedaan anak dalam keaktifan belajar di kelas. Ini kalau boleh saya usulkan atau saya sumbang saran dari hasil pengamatan tadi Pak. Jadi sebaiknya itu anak-anak yang punya keaktifan lebih itu dalam belajar dibuatlah belajarnya itu kelompok Pak. Belajar kelompok. Jadi kemudian anak-anak yang aktif itu dijadikan sebagai tutor sebaya. Jadi mungkin dia tidak akan mengganggu ya, dia tidak akan mengganggu teman-teman yang lain. Dia akan aktif untuk mengajarkan gitu Pak. Betul. Dijadikan Terima kasih. tutor Ya, sebaya. betul Pak. Atau bisa menggunakan berbagai macam model-model pembelajaran. Karena bisa jadi pada saat Bapak Ibu mengajar, nah, itu tidak sesuai dengan gaya belajar yang siswa miliki sehingga merasa bosan gitu Pak. Jadi harus menerapkan berbagai macam model pembelajaran sehingga betul, Pak. nanti Berarti harus asesmen awal dulu ya Pak untuk gaya belajar ya. Ya, jadi harus di asesmen awal untuk gaya belajarnya jadi nanti biar bisa tepat. Ya, nanti gitu. Saya sampaikan ke evaluasi setelah tindak lanjut yang tadi kita sudah lakukan coaching ya Pak ya. Ya, jadi nanti biar bisa ada kemajuan untuk masalah pembelajaran ini. Gitu. Ya. Kira-kira apa lagi Pak yang ingin disampaikan Pak? Untuk mungkin yang itu mungkin itu aja Pak mungkin yang bisa sampaikan ya. Jadi belajar kelompok itu anak itu dimanfaatkan sebagai tutor sebaya biar tidak mengganggu itu tadi. Kemudian model pembelajaran karena tadi seperti saya lihat itu Bu Im tidak menampilkan model pembelajaran apa yang digunakan gitu. Sehingga kita tidak tahu anak ini bosan atau tidak. Jadi kalau model pembelajaran diterapkan itu misalkan berubah-ubah sesuai dengan gaya belajar, hal-hal yang tidak kita inginkan tadi bisa dihindari. Jadi nanti mungkin Pak Tamit ke depan perlu untuk disampaikan ke Bapak Ibu guru tentang asesmen awal nih Pak. Asesmen awal untuk mengenai gaya belajar. Gaya belajar siswa ya. Jadi sehingga model pembelajarannya bisa sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki anak sehingga anak tidak bosan gitu Pak. Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak Tamit ya atas terima kasih Pak Agus. Betul. Jadi beri kesempatan mungkin nanti lain waktu kalau ada waktu lagi mungkin saya akan coba lagi mengamati ada perubahan atau tidak ada perkembangan terhadap Bapak Ibu gurunya. Baik. Jadi, Pak, makasih terima kasih Pak Agus atas semoga hari ini. Semoga lancar sekolahnya kemudian juga Bapak Ibu gurunya bisa mengajar dan dengan baik dan muridnya bisa belajar juga dengan baik. Terima kasih Pak Tamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas.